Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Ya, gimana kabarnya Naufal hari ini? Baik, Oke, baik ya. Itu untuk di sekitaran Naufal, suara Kak Aina terdengar jelas? lebih kuatin sedikit, Kak. Oke, boleh, siap. Oke, terima kasih Naufal sudah masuk pada pertemuan di malam hari ini. Ini adalah reschedule jadwal dari pertemuan pekan kemarin yang kebetulan Naufalnya tidak bisa hadir. Nah, jadi kita sekarang masuk kembali ke pertemuan yang ke-32, di mana di pertemuan ke-32 ini, seperti yang sudah Kak Ena sampaikan, kita akan membuat project mirror game, gitu ya. Nah, nanti sambil Kak Ena menjelaskan materinya, silakan Noval sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun algoritmicsnya, gitu ya. Nah, kemudian pada pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir. Sebelum di pertemuan pekan depan kita berganti jadwal, karena pertemuan pekan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan, gitu ya. Nah, untuk pertemuan pekan depan mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 2 April, itu kita pembelajarannya kita berpindah ke hari Minggu. Kita berpindah ke hari Minggu dari jam 2 siang sampai dengan jam 3 siang gitu ya. Karena untuk pembelajaran itu dibatasi sampai dengan jam 5 sore gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih sudah berdoa terlebih dahulu. Sekarang, sebelum kita lanjutkan ke proyek yang akan kita kerjakan pada pertemuan di hari ini, Kayana mau share screen dulu materi apa yang akan kita pelajari dan kira-kira nanti proyek yang harus kita buat itu seperti apa. Ya, Kayana share screen dulu. Oke, sip. Nah, pertemuan hari ini atau pertemuan yang ke-32, kita sudah memasuki modul yang ke-6, pelajaran yang keempat, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membuat proyek mirror game, gitu ya. Nah, karena si mirror game-nya ini, apa namanya, sprite dan programnya cukup banyak, jadi nanti untuk pembuatan mirror game ini akan kita lakukan selama 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-32 dan juga pertemuan ke-33 di pekan depan, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi dan juga ke proyeknya, Kayana mau sedikit mengulas dulu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-31. Pertemuan 31, kita belajar materi tentang antarmuka atau interface. Naufal masih ingat nggak antarmuka itu apa? Atau contohnya seperti apa kira-kira? Di proyek yang pertemuan 31 antarmuka. Kasih contohnya aja deh sama Kak Yana. Biasanya di antar muka atau di interface game itu biasanya ada apa saja? Ada kayak apa ya? Kalau Noval main game, kira-kira ketika ngeplay gamenya, itu yang muncul apa dulu di halaman depan gamesnya? Tombol play, Tombol play, kemudian ada apa lagi biasanya pilihannya? merubah kostum, Kostum, kemudian apa lagi? pengaturan. Pengaturan, kemudian apa lagi? Biasanya ada menu, Iya, kemudian ada pilihan level, betul ya? Ada yang mudah, sedang, dan juga ada yang sulit. Nah, itu yang tadi yang sama Nopal sebutkan, itu adalah contoh dari antarmuka atau interface dari sebuah game. Nah, biasanya kita, sorry, nanti game yang akan kita buat itu kita juga akan menambahkan interface atau antarmuka. Nanti akan kita buat atau akan kita tambahkan tombol play, kemudian how to play atau cara untuk memainkan gamesnya sebelum nanti gamenya itu masuk ke tampilan gamesnya, gitu ya. Nah, kemudian kenapa game yang mempunyai interface atau yang mempunyai antarmuka dirancang dengan baik itu kelihatannya lebih menarik? Kenapa, Naufal?
game yang punya interface-nya terlihat lebih menarik. Menurut Naufal, kenapa? Karena Karena apa? Karena tampilannya lebih apa? Kemudian karena pilihannya lebih apa? Boleh disebutkan. karena lebih kayak realistis gitu. Lebih realistis. Oke, kemudian lebih apa lagi? Lebih seru. Lebih seru. Kemudian tampilannya juga lebih beragam ya. Ya, Misalnya interface-nya itu ada pilihan level atau ada pilihan tingkat kesulitan itu kan jadi lebih bagus ya terlihatnya dan juga kita lebih nyaman untuk memainkan gamesnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, pada pertemuan di hari ini atau di pertemuan malam hari ini, nanti kita akan membuat games namanya Game Mirror atau Mirror Games. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari bagaimana cara merubah bentuk kursor pada game. Contohnya seperti ini. Misalnya kita nambahin sprite-nya itu bentuknya itu bentuk panah kursor. Kursor ini adalah panah ya, panah yang bisa kita gerak-gerakin. Nah, misalnya kalau si kursornya atau si panahnya ini kita arahkan pada sprite lain, nanti bentuknya itu akan berubah. Bisa jadi si panahnya itu jadi ukurannya lebih kecil atau lebih besar, atau bisa bentuknya jadi berubah. Nah, itu nanti kita akan coba membuat program biar si kursornya itu berubah bentuk. Oke. Nah, ini sebelum nanti Kak Yana tunjukkan, di sini Kak Yana mau lihat pertunjukan dulu atau mau liatin dulu. Ini adalah contoh kursor. Nih, ini tanda panah ini namanya kursor. Oke. Nah, kemudian di sini ada sprite mirror atau sprite kaca. Ini kalau kursor biasa, sebelum dia menyentuh mirror, dia bentuknya seperti ini. Bentuknya masih panah utuh. Oke. Nah, kemudian kita mau memberikan kondisi. Jika si tanda panahnya ini menyentuh mirror, maka dia akan berubah bentuk seperti ini. Terlihat ya perbedaannya, si panah sebelum menyentuh mirror dengan panah sesudah dia menyentuh mirror. Oke, nanti kita akan program gimana caranya biar si kursornya ini dia berubah bentuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sama ya, mengapa dia bisa merubah kursor? Nah, kemudian nanti sebelum kita membuat proyeknya, kita harus tahu dulu step-step apa saja yang akan kita kerjakan untuk dua pertemuan membuat game mirrornya. Oke, ini ada mind map atau ya ada mind map. Ini untuk hari pertama atau pertemuan pekan ini. Nanti kita akan menambahkan program menu, layar utama gamesnya, pergerakan kursor, pergerakan cermin, dan juga sinar matahari. Nah, nanti di pertemuan pekan depan atau pertemuan 33, nanti kita akan coba untuk menambahkan dan juga memprogram kristal atau glare, layar akhir dari games, dan juga pengujian gamesnya. Oke, nah ini pertemuan hari. Nah, untuk sprite dan juga tampilan backdropnya nanti kita akan menggunakan kurang lebih seperti ini. Ada ada 9, ada 9 sprite yang kita siapkan. Nanti masing-masing sprite itu harus kita program. Kemudian untuk backdropnya seperti ini. Nanti akan muncul judul dari gamesnya Magic Mirrors. Kemudian ada tombol How to Play, bagaimana cara bermain. Kemudian ada tombol untuk membuat permainan baru. Oke, karena ini sprite-nya banyak dan juga program yang kita masukkan juga banyak, nanti kita akan selesaikan selama 2 kali pertemuan. Oke, ada tombolnya, sudah. Kemudian backdropnya juga ada 3, ada menu, ada game background, dan juga ada final backgroundnya. Ada 3. Ada menu utamanya, tampilan menu utama, tampilan gamesnya, dan juga tampilan final gamesnya. Oke.
Nah, ini nanti kalau kita klik how to play, tombol how to play, nanti Naufal harus memunculkan tampilan seperti ini. Nanti akan muncul bagaimana cara memainkan gamesnya. Jadi kalau tombol how to play-nya kita klik, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita mengklik tombol permainan baru, maka nanti si background-nya akan berpindah ke background games atau gamenya nanti bisa kita mainkan. Nah, kemudian Noval boleh difoto atau di screenshot dulu nggak pas bagian ini? Boleh difoto dulu atau di screenshot? Nah, ini adalah program. Gak usah pakai flash biar nggak ini. Oke, karena jelasin dulu ya. Nah, ini adalah program untuk kursornya atau untuk tanda panahnya. Oke, ini adalah untuk tanda panahnya. Karena mau tanya dulu, kalau si kursornya itu awalnya itu dia bentuknya lurus seperti ini. Kemudian kalau dia menyentuh mirror, dia itu bentuknya seperti ini. Kira-kira kenapa bentuknya bisa berubah? Ini yang berubah itu apanya? Yang berubah itu apanya, Naufal? Kalau di program. Yang berubahnya nggak ada. Hmm, ini kan panahnya asalnya kan lurus, ya kan? Kalau si panahnya itu dia menyentuh mirror atau kaca, nanti dia akan berubah bentuk. Kira-kira bentuk itu apa? Bentuk itu Ini apa nih? Ini apa? Kalau berubah bentuk berarti dia berubah kostum. kostum. Entah ya, dia itu berubah kostum. Yang asalnya dia kostumnya itu gambarnya panahnya itu lurus. Kemudian kalau dia menyentuh mirror, dia akan berubah bentuk. Oke, jadi bentuk ini adalah kostum dari si kursornya. Sampai sini paham dulu? Paham. Kemudian sekarang Kak Ena jelasin programnya nih. Ketika kita mengklik bendera hijau, maka si kostum apa kostum kursornya dia akan straight arrow atau kostumnya itu akan normal dulu. Akan bentuknya akan lurus dulu. Gitu ya. Kemudian ini kita menambahkan program selamanya biar si program yang ada di dalamnya itu bisa kita jalankan secara terus-menerus. Oke. Kemudian, program di dalam selamanya ini ada program pergi ke mouse pointer. Kira-kira ini fungsinya untuk apa si kursornya? Pergi ke mouse pointer, biar apa? Rapat gratis data. Pergi ke pointer mouse, biar apa nanti si panahnya? Agar melengkung. Udah langsung. Oh, pergi ke pointer mouse. Pergi ke pointer mouse. Berarti nanti si kursornya bakal gimana? Shopnya gua. Pergi ke pointer mouse. Ini nih pointer mouse ini yang tanda panah yang ada di ininya, yang ada di eh, mouse-nya nih. Nah, ini namanya pointer mouse. Hmm, Pergi ke pointer mouse. Biar apa si panahnya? Mana nggak besok pagi? Pagi. Coba diam dia dulu. Pergi ke pointer mouse. Biar si panahnya ini apa? Cukup internas. Biar Biar si panahnya ini, sprite panahnya ini, dia bergerak mengikuti pointer mouse kita. Oke? Biar dia ini sprite-nya bergerak mengikuti pointer mouse kita. Jadi kalau kita geser-geser pointer mouse-nya, dia akan ngikutin. Oke? Kemudian, di sini ada program kondisi jika dan jika tidak. If dan else.
Nah, coba Novel bisa baca nggak programnya ini kayak gimana cara kerjanya? Nggak bisa ganti. Coba dulu, coba dulu, coba dulu. Ini yang Kak Yana tandai warna merah, cara kerjanya gimana? Dibaca coba, dibaca bloknya. Runa au Isrina. Nggak bisa bahasa Inggrisnya, Kak. Enggak, ini bahasa Indonesia. Menyentuh mirror. Ganti kostum ke siapkan rotasi. Ganti kostum ke Coba jelasin bagaimana cara kerja gamesnya. ketika menyentuh mirror ganti kostum ke nggak tahu raw itu apa kak. Dibaca aja dulu, dibaca aja dulu. Menyentuh mirror ganti kostum ke raw siarkan rotasi ganti kostum ke strike raw. Oke, karena jelasin ya, tolong diperhatikan. Ini adalah program kondisi jika jika tidak. Cara kerjanya gini. Jika sprite arrow-nya ini dia menyentuh sprite mirror, maka kostumnya akan berubah ke round arrow. Yang asalnya straight arrow, dia akan berubah ke round arrow. Yang asalnya dia lurus, kalau dia menyentuh mirror, dia akan jadi round arrow. Oke. Kemudian dia akan menyiarkan atau mengirimkan pesan rotasi atau berputar. Tapi jika tidak apa? Jika tidak menyentuh mirror, maka kostumnya akan tetap straight atau lurus. Sampai sini bisa bacanya? Bisa. Main ulangi nanti sama Novel jelasin lagi ya. Nah, program kondisinya seperti ini. Jika sprite arrow, jika sprite arrow menyentuh sprite mirror, maka dia akan berganti kostum ke run arrow. Nah, dia yang asalnya straight, dia akan berubah menjadi round. Yang asalnya lurus, dia akan menjadi bengkok. Kemudian, dia akan mengirimkan pesan rotasi. Jika tidak menyentuh mirror, maka si arrow-nya itu dia akan straight atau akan tetap lurus. Coba diulangi. Diulang. Hmm. Jika jika sprite arrow menyentuh mirror, kostumnya akan ganti ke round arrow yang awalnya lurus menjadi bengkok. Jika tidak menyentuh mirror, uh, sprite arrow-nya akan tetap atau tidak akan lurus. Oke, sip, betul sekali ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini udah difoto belum? Udah difoto belum, Naufal? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini masih penjelasan yang tadi. Oke, sekarang silahkan Naufal buat mix-nya. Silahkan sambil di-share screen. Sebentar Naufal, sebentar. Kak Ena share screen lagi, sorry, sorry. Oke, Kak Ena lanjutin dulu ya, biar nanti nggak setengah-setengah. Tadi kan baru sprite kursornya nih. Sekarang Kak Ena mau jelasin untuk bagian yang cermin atau mirrornya. Oke, silakan Noval, boleh difoto dulu. Boleh difoto dulu. Nanti Naufal ngikut, nanti Naufal untuk bikin proyeknya tinggal ngikutin yang tadi udah difoto ya. Sudah?
Oke. Nah, sekarang yang kedua ini dia adalah script atau program untuk yang mirrornya. Nanti si mirrornya itu dia akan berputar dengan menggunakan kursor. Tadi kan ada siarkan rotasi ya? Tadi ada siarkan rotasi kan ya? Nah, siarkan rotasi dia fungsinya adalah untuk memutar cerminnya. Nah, sekarang di sini ketika bendera hijaunya diklik, maka nanti si cerminnya akan bersembunyi dulu. Kenapa bersembunyi? Karena kalau kita klik bendera hijau, yang muncul itu adalah interface-nya dulu, antar mukanya dulu, gitu ya. Nah, kemudian cerminnya itu kalau dia menerima pesan broadcast-nya permainan, maka baru dia akan muncul. Dia akan muncul, kemudian arahnya itu dia akan berubah atau arahnya kita rubah ke posisi -45. Kalau -45 berarti kalau di stage itu kayak gini ya. Sorry, agak kurang bagus. Stage-nya seperti ini mirrornya. Berarti kalau dia mengarah ke -45, dia ngarahnya itu ke arah sebelah kiri sebesar 45. Karena dia nilainya minus. Gitu ya. Kemudian di sini kita bikin variabel arah cermin. Nanti Naufal kalau mau bikin program yang ini, bikin dulu variabel arah cermin. Nah, atur arah cermin ke arah. Nah, ini gimana cara baca nih? Jadi, arah cerminnya itu, atau variabel arah cermin, dia akan mengikuti arah yang terdapat pada blok program arah. Misal, blok program arah ini dia arahnya itu misal ke 90. Maka nanti variabel arah cermin dia akan mengarahkan cerminnya ke 90. Tapi misalnya kalau arahnya ini dia nilainya 45, berarti variabel arah cerminnya pun akan bernilai 45. Nah, arah ini namanya program variabel sebagai parameter. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang blok yang ketiga ini. Ketika si sprite cerminnya ini dia menerima pesan rotasi, jika mouse-nya ditekan, maka cerminnya akan berputar ke arah kanan sebanyak 1 derajat. Gitu ya. Silakan kalau sudah difoto, sudah difoto. Sudah tadi. Nah, sekarang ini program untuk sorotan. Nah, coba ini dulu, difoto dulu. Nanti Kak Ena sambil jelasin. Oke, sudah ya. Nah, program sorotan ini dia akan muncul, sorry, dia di kanan dulu. Jadi kalau kita klik bendera hijau, dia akan bersembunyi. Karena yang muncul itu hanya interface-nya dulu. Dia akan muncul ketika dia menerima broadcast permainan. Dia akan pergi ke arah mirror 1, kemudian dia akan mengarah ke mana arah cermin itu menuju. Kayak yang tadi nih, kayak yang sebelumnya. Misalnya variabel arah cerminnya itu dia mengarahnya ke 90, maka nanti si sorotan pun dia akan mengikuti arah dari cermin tersebut. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang yang ini. Difoto dulu. Oke. Nah, ini program untuk program sinarnya. Program sinar ini, dia akan muncul, sorry, ketika dia menerima broadcast permainan, maka dia akan muncul. Kemudian, di sini kita tambahkan program buat clone dari diriku. Nah, nanti sinarnya itu dia akan cloning. Nah, dia cloning secara terus-terusan. Setiap dia cloning ada jeda waktunya dulu.
Cloning yang pertama nunggu 1 detik, cloning yang kedua nunggu 1 detik, cloning yang ketiga nunggu 1 detik, dan dia akan diulang secara terus-terusan. Oke, bisa dipahami dulu cara baca programnya. Oke, ini udah difoto? Oke, nah tadi ini adalah glare, ini adalah sinar cahayanya, ini adalah si arrow, ini si mirrornya. Nah, nanti Naufal, pada pertemuan hari ini kita coba dulu untuk bikin programnya yang ini. Oke? Nanti di pertemuan pekan depan kita tambahkan program untuk sprite yang lainnya. Oke, sekarang proyeknya ya. Oke, nih bisa dilihat ya. Di sini ada variabel arah cermin, di sini ada glare, kemudian di sini ada sinar dan juga ada si arrow-nya. Nih, Kak Ena klik bendera hijau ya. Nah, diklik bendera hijau, arrow-nya bergerak mengikuti apa? Eh, Pointer mouse. Mas, betul. Sekarang kita klik yang bagaimana cara bermainnya ya, how to play-nya. Kita klik nih. Nah, di games-nya. Kalau mau hilangin, kita klik lagi. Kemudian, kalau kita permainan baru, kita klik. Nah, lihat Naufal. Dia menyentuh mirror, dia bentuknya masih lurus ya. Nih, kita arahkan ke cerminnya. Berubah bentuk tidak? Berubah. Nah, kostumnya berubah. Tadi kalau kita mau mengarahkan si cerminnya, harus diapakan? Biar Harus kita bisa mutarin arah cerminnya tadi diapakan? Diklik, diklik cerminnya ya. Kita klik cerminnya nih. Dia akan berputar. Nah, ini nih. Lihat. Kalau cermin, nah kita arahin. Nah, sedikit lagi. Ya, paham ya? Oke deh, sip. Kalau paham, silahkan Naufal boleh di share screen. Nanti akan Kak Ena tunjukkan program mana saja yang harus Naufal kerjakan pada pertemuan hari ini. Oke, tutup dulu buku petunjuknya. Tadi Naufal coba dilihat fotonya. Fotonya boleh dilihat. Nah, tadi Naufal udah foto untuk yang script kursor. Ada? Mari buat script untuk kursor yang tadi di awal banget. Ada tidak? Ada tidak? ada. Nah, silahkan Naufal ikutin programnya. Di scroll dulu ke bawah, klik dulu sprite kursornya. Scroll dulu ke bawah. Nggak ini nih, ininya. Ini kan sprite-nya nggak kelihatan nih. Di scroll dulu. Nah, klik dulu sprite arrow-nya, kursornya. Nah, oke. Silahkan bikin program untuk foto yang tadi pertama banget. Ikutin foto yang tadi sudah Naufal foto. Oke, nanti kalau ada yang kebingungan boleh tanyakan ya.
Sudah Kak, Oke, kemudian foto yang kedua. Foto yang kedua programnya untuk apa tadi? Program kedua tuh untuk apa tadi? untuk cermin. Oke, sekarang klik dulu sprite cerminnya. Mirror. Nah, ikutin programnya ya. Ini yang arah nih Kak disensor ke Kak. Arah itu ada di gerakan. Nah, pelan-pelan. Terus. Nah, itu tuh. Nah, sip. Oke, gambar yang ketiga. Untuk apa tadi gambar ketiga? Mari buat skrip untuk sorotan. Sorotan. Coba di scroll dulu sprite-nya. Nah, sorotan itu glare. Nah, itu. Nah, silakan diprogram untuk gambar yang ketiga. Sudah Kak. Oke, selanjutnya untuk apa? Yang kedua, sinar terbang adalah klon dari sprite. Kenapa? Kita tidak ada sinar terbang. Oh, skrip untuk sinar kan? Judulnya apa skrip untuk sinar? Novel? Nggak, kita nggak lihat judulnya yang di atasnya, foto yang di bawahnya. Nggak kepotong di atasnya. Enggak. Sebutin apa aja programnya. Ketika aku menerima permainan, tampilkan
lamanya buat klon dari diriku Itu cuma untuk satu spread detik. sinar. Untuk spread sinar, Naufal. Nih, Nah, itu. udah Kak. Bentar. Untuk yang spread sinarnya ini programnya banyak. Kak Ena sebentar kirimin dulu ya. Checkboxnya boleh di checklist Semuanya dulu. Kakak cek. Pekan depan kan kita masih melanjutkan. Oke, sebentar. Nova boleh di stop share dulu. Kak Ena mau jelasin untuk yang bagian si cerminnya. Si sinarnya, sorry. Apa Kak? Di stop share dulu. Oke, nah untuk yang program si sinarnya, ini dia cukup banyak, Noval. Karena kenapa? Karena dia itu harus kita program biar dia bisa memantul. Kemudian pantulannya itu harus mengikuti arah cerminnya, ya. Nah, di sini tadi kan Noval baru programnya ininya ya. Klik bendera. Oke, kalau kita klik bendera hijau, nanti sinarnya akan bersembunyi dulu. Kemudian, nah ini programnya cukup banyak nih. Noval bisa foto dulu nggak nih? Kalau nggak, Kak Yana kirimkan ke WhatsApp-nya Bunda aja. Ntar, Kak Yana kirimin aja ya, biar jelas ini apa tampilannya. Oke Kak. Oke, ntar Kak Yana kirimin dulu. Nah, coba dilihat. Itu tadi sudah Kak Yana kirimkan di WhatsApp-nya Bunda. Itu programnya nyambung, Novel ya. Dia programnya nyambung. Itu Kak Ena kirimin dua foto, tapi dia programnya nyambung. Jadi nanti Nova lihat aja di foto yang pertama akhirnya ada di mana, maka lanjutannya itu di foto yang kedua. Oke? Sekarang Kak Ena jelasin programnya dulu sebelum nanti Nova apa namanya menambahkan programnya. Ketika bendera hijau diklik, nanti si sinarnya itu akan bersembunyi dulu. Oke? Nah, kemudian karena di program yang sebelah sini tuh dia akan membuat cloning dirinya sendiri, maka kalau dia sudah cloning, dia harus ngapain? Akhirnya di sini kita tambahkan program ketika aku memulai sebagai clone. Nah, ketika si sinarnya ini dia nge-cloning dirinya sendiri, dia itu akan berpindah layernya. Dia akan muncul layernya di depan. Nah, dia akan muncul layernya di depan. Nah, seperti ini. Jadi nanti si sinarnya itu dia nggak akan kehalang sama cerminnya. Dia itu akan muncul di tampilan depan seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada program pengulangan. Ulangi sampai si cahayanya ini menyentuh glare. Oke, sampai si cahayanya ini menyentuh glare. Nah, glare itu ada di dalam cahayanya ya. Nah, maka dia akan bergerak 10 langkah. Jadi nanti dia akan si cahayanya itu akan ke tengah-tengah sini. Nih, cahayanya itu dia akan ke tengah-tengah si mirrornya. Di dalam mirror ini dia ada sprite glare. Nah, kalau dia sudah menyentuh, maka dia akan bergerak 10 langkah atau dia akan memantul. Ini ya. Nah, kemudian di sini ada program kondisi lagi. Ini program kondisinya banyak. Itu kondisi yang pertama. Jika nilai arah cerminnya itu lebih besar dari 0 dan arah cermin lebih kecil dari 90, Novel tahu nggak kira-kira nilai arah cerminnya itu ada di mana? Nih, di sini kan ada program ini nih, ada program operator. Jika arah cerminnya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 90, berarti kira-kira arah cerminnya nilainya ada di berapa? Ada di
ada di antara nilai berapa sampai berapa? Antara 0 sampai 0 sampai 90. 0 sampai 90. Betul ya? Jadi jika si cerminnya ini berada nilainya itu di antara 0 sampai 90, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 90. Berarti dia nilainya itu ada di rentang segini ya. Maka dia akan mengarah ke 45 ditambah arah cermin. Oke, arah cermin ini nanti variabelnya itu akan berubah. Itu untuk kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang kedua, jika arah cerminnya itu lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180, maka nilai arah cerminnya rentangnya ada di berapa sampai berapa? Untuk kondisi yang kedua. Untuk kondisi yang kedua nilainya ada di berapa sampai berapa si arah cerminnya? Nilainya itu rentangnya ada di berapa? Lagi berisik kak, susah nak dengar. Oke, kalian ulangi lagi ya. Untuk program kondisi yang kedua, jika arah cerminnya itu nilainya lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180, berarti nilainya itu ada di rentang berapa? Nilai arah cerminnya rentangnya Tentang nilainya di berapa? 90 sampai 90 sampai 180. 180. Nah, kalau nilai arah cerminnya itu ada di antara segini, maka arahnya itu adalah 0 dikurangi arah cermin. Yang terakhir nih, yang terakhir. Jika arah cerminnya lebih besar dari minus 90 dan lebih kecil dari 0, ini nilai rentangnya ada di berapa sampai berapa? Dari minus 90 sampai 0. Dari minus 90 sampai 0. Jika nilai arah cerminnya itu nilainya ada di antara minus 90 sampai 0, maka dia ada kondisinya arah cermin dikurangi 45. Jika tidak, jika tidak ada di antara rentang ini, maka arah cermin ditambah 180. Sampai sini paham? Paham. Oke, silahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Noval program dulu untuk sprite ray-nya mengikuti gambar yang tadi sudah Kak Ena kirimkan. Silahkan. Noval ini lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Tapi lagi ngumpul ya? Enggak sih. Enggak, tapi ramai. Ini di share screen juga kakak. Oke, share screen dulu. Kemudian program mengikuti yang tadi sudah Kak Ena jelaskan. Oke.
Kak, kok ini ndak ada galeringnya, Kak? Itu geler ada di bawah arrow 2. Nah, udah malam kayaknya ini. Programnya nyambung ya, Naufal ya, gambar satu sama 2. Oke, Naufal, waktunya sudah habis ya. Nanti jangan lupa disimpan. Checkboxnya jangan lupa di checklist-checklist dulu. Oke, sip. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Silakan Naufal kalau sudah Zoom ini berakhir, kalau mau melanjutkan untuk program yang sinar juga boleh ya. Dilanjutkan dulu program yang sinarnya. Nanti pertemuan pekan depan kita akan program sisa-sisa dari si Sprite yang belum kita program. Gitu Naufal ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Minum dulu nggak apa-apa, minum dulu. Karena juga mau minum soalnya. Ada yang mau tanyakan dulu? Tidak. Nggak ada ya? Oke. Nah, nanti pertemuan pekan depan atau pertemuan ke-33, nanti kita akan menyelesaikan sisa Sprite yang belum kita program. Silakan Naufal nanti setelah ini selesaikan dulu untuk Sprite sinarnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan sama Kak Ena, gitu ya. Oke, yang penting jangan lupa setiap hasil pekerjaannya itu disimpan. Karena pertemuan pekan depan kita akan buka lagi. Oke, sip. Nanti jangan lupa disubmit dulu Naufal ya. Nanti yang tombol kuningnya yang submit nanti diklik dulu biar kekirim ke Kak Yana ya. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak ada. Oke deh, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita foto bersama dulu. Boleh silakan disiapkan dulu. Oke, sip. Silakan lihat ke kamera, kemudian berpose. Satu, dua, tiga. Oke, Kak Yana simpen dulu. Oke, lihat ke kamera lagi. Satu kali lagi boleh. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Noval sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik. Jangan lupa itu disimpan kemudian disubmit karena pertemuan pekan depan kita mau dilanjutkan lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Min, terima kasih Noval untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Hari Minggu berarti, hari Minggu. Nanti kita akan mulai belajar kembali di bulan puasa itu di hari Minggu, gitu ya. Oke, terima kasih Noval. Semoga puasanya nanti hari pertamanya dilancarkan dan seterusnya. Dan kita bisa ketemu lagi di next pertemuannya ya. Mohon maaf dari Kak Yana, mudah-mudahan kita bisa dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya.
Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Kak Ena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.